Alhamdulillah alladzi amarona bil jihadi fi sabilih wa nahana 'anil jihadi fi sabili tagut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sahabat Persis Jabar yang berbahagia, di antara keunggulan kerasulan Rasulullah SAW dibandingkan dengan rasul-rasul sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW diutus untuk semesta alam. Berbeda dengan rasul-rasul sebelumnya. Mereka diutus li qaumihi atau li ummatihi. Disinilah di antara keistimewaan kerasulan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Rasulullah SAW diberi misi dalam dakwahnya menjadi rahmat untuk semesta alam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Sahabat Persis Jabar yang berbahagia, rahmat di sini diartikan kasih sayang. Kasih sayang ini bersifat universal, artinya dibutuhkan oleh semua makhluk. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam tafsir Al-Furqan yang ditulis oleh guru utama Persatuan Islam, yaitu Hasan, di sana diartikan bahwa al-alamin atau rahmatalil alamin itu adalah menjadi rahmat untuk seluruh makhluk. Sahabat Persis Jabar yang berbahagia, di sini kita bisa melihat bahwa Rasulullah SAW dalam dakwahnya itu dengan misi ramah dan rahmah. Ramah artinya bagaimana Rasulullah SAW dalam dakwahnya bisa mengayomi seluruh masyarakat yang ada. Kemudian juga beliau bersikap rahmah, menebar kasih sayang, mendabar kedamaian untuk masyarakat atau mad'u yang ada pada waktu itu. Di sini bisa kita lihat misalkan dalam sejarah disebutkan Rasulullah SAW pernah pergi berdakwah ke Taif. Ketika di Taif ternyata sambutannya dengan penolakan. Bahkan Rasulullah SAW dilempari dengan batu sampai berlumuran kakinya. Ketika hal ini diketahui oleh malaikat, kemudian malaikat menawarkan untuk membalas, maka kata Rasulullah SAW pada saat itu, Allahumma yahdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, mudah-mudahan engkau memberi petunjuk kepada mereka karena sungguhnya mereka belum mengetahui. Sahabat Persis Jabar yang berbahagia, implementasi dari dakwah yang ramah dan rahmah ini bisa kita lihat ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat menerima kekalahan dalam perang Uhud. Di satu sisi tentu sangat kecewa, apalagi ada semacam kesalahan yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin. Tapi di sisi lain tetap Rasulullah SAW memberikan apresiasi, penghargaan kepada para sahabat. Maka dalam Al-Quran yang berkenaan dengan hal tersebut
yaitu dalam surat Al-Imran ayat 106, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta ghalidul qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil al-ayah. Maka dengan rahmat Allah engkau wahai Muhammad bersikap lembut kepada mereka. Di sini adalah sikap lembut. Jadi bagaimana kelembutan Rasulullah SAW yang ditampakkan kepada para sahabat. Sekalipun pada saat itu sedang mengalami penderitaan dengan kekalahan di perang Uhud. Walau kunta ghalidal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya engkau kasar lagi keras hati, maka mereka akan pergi menjauh dari sekelilingmu. Jadi implementasi dari dakwah Rasulullah SAW yang ramah dan rahmah diantaranya adalah Rasulullah bersikap lembut, tidak kasar dan tidak keras hati. Kemudian di sini pun dikatakan Rasulullah SAW senantiasa memaafkan dan juga memohon ampunan untuk mereka. Bahkan bersikap demokratis dengan selalu bermusyawarah dalam memutuskan perkara-perkara yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umat. Sahabat Persis TV, Persis Jabar yang berbahagia, disinilah pentingnya kita semua meneladani bagaimana dakwah Rasulullah SAW yang ramah dan rahmah. Sehingga mudah-mudahan dengan meneladani dakwah Rasulullah SAW yang seperti itu, kita selaku da'i, selaku umat Islam dapat memberikan pelayanan yang terbaik dalam menyeru umat kepada jalan Islam. Sehingga ini pun menjadi daya tarik tersendiri bagi umat, bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu Rasulullah SAW diberi gelar, bahkan diapresiasi oleh salah seorang tokoh penulis Kristen bahwa Rasulullah SAW seorang yang sangat berpengaruh dalam sepanjang sejarah kehidupannya. Karena Rasulullah SAW sudah berhasil dalam dakwahnya, dalam waktu singkat 23 tahun Rasulullah SAW sudah berhasil melaksanakan dakwah, dan ternyata betul-betul Islam bisa diterima di tengah-tengah masyarakat Arab, bahkan sudah menyebar ke sekitar wilayah Arabia pada saat itu. Sahabat Persis Jabar yang berbahagia, barangkali itu yang bisa disampaikan. Ini intinya adalah bagaimana kita meneladani dakwah Rasulullah yang dilakukan secara ramah dan penuh rahmah. Kita akhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu ya'khudu bi aidina ila ma fihil Islam wa muslimin wal abminkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.